Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada mamalia. Sebelum itu, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, diharapkan mahasiswa mengetahui sistem peredaran darah pada mamalia. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mengetahui organ-organ apa saja yang terdapat pada hewan mamalia tersebut. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mengetahui jalur peredaran darah pada mamalia. Dan yang terakhir, diharapkan mahasiswa mengetahui penyakit apa saja yang dapat ditemui pada sistem peredaran darah mamalia tersebut. Nah, untuk tahu lebih jelasnya, mari simak video kita berikut ini. Sistem peredaran darah pada mamalia. Yang pertama, sistem peredaran darah mamalia tertutup dan ganda. Maksud tertutup di sini, darah yang keluar dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan ganda, peredaran darah yang melewati jantung sebanyak 2 kali. Yang kedua, pembuluh darah mamalia terbagi 3, yaitu pembuluh arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh arteri ini biasa disebut pembuluh nadi. Pembuluh ini pembuluh darah berotot yang membawa darah dari jantung. Selanjutnya, pembuluh vena. Pembuluh vena ini pembuluh darah yang membawa darah menuju jantung. Selanjutnya, kapiler. Kapiler ini pembuluh darah terkecil di tubuh. Nah, bisa kita perhatikan ya, inilah bentuk dari sel-sel darah. Ini ada eritrosit, trombosit, dan leukosit. Nah, di situ juga terdapat ada plasma darah yang terdapat di tengah-tengah antara eritrosit, trombosit, dan leukosit. Di dalam saluran itu dialah cairan yang mengisi pembuluh darah ya. Organ-organ peredaran darah pada mamalia. Yang pertama yaitu fungsi organ dari vena cava superior dan vena cava inferior, yang mana vena cava terletak di bagian atas jantung dan vena cava inferior terletak di bagian bawah jantung. Tepatnya, vena cava superior berfungsi untuk mengalir darah dari organ bagian atas ke jantung, sedangkan vena cava inferior ini untuk mengalir darah dari organ bagian bawah ke jantung. Selanjutnya itu serambi kanan. Serambi kanan ini berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Selanjutnya yaitu katup triskupit. Katup triskupit ini untuk mencegah darah masuk ke serambi kanan dan juga untuk menerima akses darah untuk masuk ke bilik kanan. Selanjutnya yaitu bilik kanan. Bilik kanan ini untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Selanjutnya yaitu aorta. Aorta di atas juga ada, di bawah juga ada. Aorta ini berfungsi untuk mengalir darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya itu vena pulmonalis kiri, yang mana berfungsi untuk membawa darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke serambi kiri. Darah yang kaya oksigen ke serambi kiri. Selanjutnya yaitu serambi kiri, yang berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Selanjutnya yaitu katup bikuspid, yang mana katup bikuspid ini berfungsi untuk mengatur aliran darah dari serambi kiri menuju ke bilik kiri. Selanjutnya yaitu bilik kiri. Nah, dari bilik kiri inilah
Darah bersih dipompa dari jantung ke seluruh tubuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peredaran darah mamalia. Peredaran darah mamalia tertutup dan ganda. Bisa kita lihat di bawah ini merupakan alur sistem peredaran darah pada mamalia. Nah, yang pertama, darah dari ventrikel kanan yang kaya akan karbon dioksida keluar, dipompa menuju paru-paru melalui pembuluh darah arteri pulmonalis. Nah, di dalam paru-paru itu, darah akan menerima oksigen dari proses difusi menjadi darah yang kaya akan oksigen. Lalu darah itu masuk ke jantung, tepatnya yaitu di atrium kiri. Nah, dari atrium kiri, darah yang kaya oksigen tadi dipompa ke ventrikel kiri. Nah, selanjutnya darah akan dipompa ke seluruh tubuh melalui katup aorta. Lalu kemudian darah akan dipompa ke jantung, ke tubuh bagian atas, dan juga bagian bawah melalui pembuluh darah arteri. Nah, setelah melalui pembuluh darah arteri, kemudian darah akan melewati pembuluh darah kapiler. Nah, disitulah terjadi perpindahan kembali dari oksigen dan juga karbon dioksida yang selanjutnya menghasilkan darah kaya akan karbon dioksida, disalurkan melalui venule ke vena dan kembali lagi ke jantung melalui pembuluh vena cava superior dan vena cava inferior. Selanjutnya yaitu penyakit yang terjadi dalam peredaran darah mamalia. Yang pertama, hipertropik kardiomyopati. Penyakit ini yaitu dapat menyebabkan peningkatan ketebalan otot jantung. Ini dapat terjadi terutama pada kuncing jantan. Jenis penyakit ini menyebabkan volume darah yang masuk ke dalam jantung menjadi berkurang, serta kemampuan otot jantung tidak secara optimal mampu memompa darah ke seluruh bagian tubuh kucing. Kondisi ketidakmampuan otot jantung untuk memompa darah tersebut menyebabkan bagian tubuh dari kucing tidak mendapatkan nutrisi, darah maupun oksigen dengan baik. Selanjutnya yaitu penyakit dilated kardiomyopati, yaitu di mana keadaan masalah kesehatan yang menyerang otot jantung. DCM ini menyebabkan pelemahan pada otot jantung yang dapat mengganggu fungsi jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh kucing. Pelemahan otot jantung tersebut menjadikan jantung tidak dapat berkontraksi dengan optimal. Kucing yang terkena penyakit DCM ini dapat mengalami gagal jantung kongesif jika tidak segera mendapatkan perawatan yang tepat. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi hari ini yaitu sistem peredaran darah pada mamalia pada umumnya sama seperti manusia. Peredaran darah pada mamalia paling kompleks dan sempurna dibandingkan hewan yang lain. Alat peredaran darah pada mamalia ini terjadi dari jantung dan pembuluh darah. Jantung mamalia terdiri dari 4 ruang. Ruang-ruang tersebut yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Keempat ruang pada jantung tersebut dibatasi oleh sekat yang sempurna. Adapun sistem peredaran darah yang dimiliki mamalia yaitu sistem peredaran darah ganda tertutup. Baiklah, itulah tadi pembahasan dari kelompok kami. Mungkin apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.